Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Citerap, Bogor, yaitu SMK Budinia. Salah satu SMK yang berada di wilayah Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Dan SMK ini yang telah melahirkan berbagai prestasi siswanya, baik nasional bahkan internasional. SMK Budinia memiliki 5 jurusan keahlian. 1. Teknik kendaraan ringan. 2. Teknik sepeda motor. 3. Teknik mesin. 4. Teknik komputer jaringan. Dan yang kelima, teknik audio video. SMK Budinia juga memiliki 17 cabang ekstrakurikuler yang semuanya menghasilkan prestasi-prestasi gemilang untuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bahkan negara kita, negara Indonesia. Lulusan SMK Budinia saat ini banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Dan hampir setiap tahun SMK Budinia selalu bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan dalam perekrutan karyawan. Sehingga banyak siswa SMK Budinia yang bekerja di perusahaan sebelum mereka lulus sudah kerja. SMK Budinia mengedepankan akhlak, kedisiplinan, dan keilmuan, sehingga semua lulusannya, alumninya siap bersaing dalam segala bidang. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, silahkan daftarkan putra-putrinya di SMK Budinia. Juga anak-anak yang lulus SMP tahun ini, silahkan mendaftar di SMK Budinia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, yang siap beramal ilmiah dan berilmu amaliyah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir suci Ramadan ini. Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal-amal kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita jalani sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita harapkan adalah nanti di yaumul qiyamah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan syafaat buat kita, kumpul di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bisa yang berbahagia, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah mengatakan, wabtagi fima ataqallah daral akhirah. Sungguh-sungguhlah kita, wahai manusia,
untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Allah memerintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan akhirat itu adalah sesuatu yang hakiki. Dan kebahagiaan dunia adalah sesuatu yang fana. Kita hari ini berada di dunia. Maka carilah, perbuatlah, melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal di akhirat. Akan tetapi jangan kita melupakan nasib kita di dunia. Kita beribadah terus sampai melupakan di dunia. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah seorang pendakwah ulum, risalah, berjuang Islam. Tetapi Rasulullah berusaha tidak melupakan nasibnya. Tapi dunia bukan segala-galanya. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan akhirat. Karena kita akan kembali ke akhirat itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, al-mautu babun wa kulluha dahilun. Kematian itu adalah sebuah pintu dan semua orang akan melewati pintu kematian itu untuk masuk pada kehidupan yang hakiki. Dunia ini sementara. Dunia inilah majra al-akhirah. Selagi kita masih di dunia, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Tanpa melihat siapa. Apakah dia Muslim, apakah dia non-Muslim, apa siapa. Mereka berikan nikmat itu. Hanya sebatas Rahman. Tetapi bagi Muslim, selain Rahmannya, kita mendapatkan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Wala tabghil fasad. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan dalam bentuk apa? Kerusakan alam. Manusia bentuknya kecil. Gunung bentuknya besar. Tapi gunung bisa hancur oleh tingkah laku manusia. Lautan bisa kotor. Daratan bisa hancur. Tumbuh-tumbuhan, hutan yang ada di belantara bumi, yang di atasnya tumbuh-tumbuhan bisa gundul dan sebagainya akibat ulah manusia. Allah ciptakan itu untuk semua. Jangan kita rusak. Dan yang kedua, Allah tidak suka pada orang yang membuat kerusakan. Selain kerusakan dalam bentuk fisik dan sebagainya, manusia juga bisa membuat kerusakan dari kata-kata, dari perbuatan, dari tingkah laku, sikap dan sebagainya. Maka Ramadan ini mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahsin kama Allah ilaik wa la tabghil fasad. Janganlah kita membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada manusia yang selalu membuat kerusakan. Apa dampaknya? Ketika manusia sudah selalu sering membuat kerusakan, Allah, jangan salahkan Allah ketika Allah turunkan azab, turunkan musibah, bencana di muka bumi ini. Ketika Allah turunkan azab bencana di atas bumi ini, maka bencana itu menimpa siapa saja. Mau ibadahkah? Mau tidak, semuanya yang kena. Akibat perbuatan orang-orang yang selalu berbuat maksiat, selalu membuat kerusakan, dan sebagainya. Kerusakan ada dua, kerusakan zahiriyah dan kerusakan batiniyah. Zahiriyah alam. Manusia bisa merusakkan. Kerusakan yang kedua, mental manusia, sikap, akidah. Bisa manusia rusak semua. Maka dua-duanya kita jaga. Agar kalau kita menjaga alam, alam menjaga kita. Kalau kita berterima kasih, Allah akan menolong kita dan sebagainya. Oleh karena itu, di akhir-akhir Ramadan ini, pembekalan kita, pembelajaran kita untuk 11 bulan ke depan menjadi manusia yang baik kepada Allah, baik kepada manusia,
baik kepada seluruh alam, maka alam, Allah, dan seluruhnya akan baik pada kita. Maka kalau kita sudah berbuat baik seperti itu, yang kita harapkan Allah memberikan nilai baik tatkala kita meninggalkan dunia, keluar dari dunia, dicabutlah kita oleh malaikat Israel dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi orang baik. Surganya Allah menanti kita. Nadal munadi, memanggil-manggil kita. Orang beriman meyakini itu semua. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan kita terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.